Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Rizky, nomor induk mahasiswa 2008202048, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas B, semester 5, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Hukum Investasi Pasar Modal yang diampu oleh Bapak Anggara Disuma, Magister Ekonomi. Soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan investasi? Nah, investasi sendiri itu adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Sedangkan menurut Wikipedia, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ada banyak contoh investasi seperti saham, deposito, suku, obligasi, tabungan, asuransi, reksadana, perusahaan vintage, dan kripto. Bentuk lainnya misalnya pembelian tanah, perhiasan dan emas, serta investasi pada bisnis yang dijalankan. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi yang pertama itu ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memiliki jangka waktu minimal 1 tahun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Kemudian jenis investasi yang kedua itu ada investasi jangka panjang minimal 5 tahun, di mana untuk masa depan investasi jangka panjang cocok untuk mempersiapkan dana pensiun. Kemudian untuk manfaat investasi itu ada 8. Yang pertama, menghindarkan dari inflasi. Yang kedua, meningkatkan nilai uang atau kekayaan. Yang ketiga, kebutuhan darurat. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Yang kelima, mencapai financial freedom. Yang keenam, pensiun lebih siap. Yang ketujuh, melatih dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, membuka wawasan. Kemudian untuk soal berikutnya itu, jelaskan zakat sebagai investasi publik.
Nah, zakat sebagai investasi publik itu merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengenai kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat beruntung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan. Berkenaan dengan ini, zakat merupakan salah satu instrumen investasi yang berdasarkan social investment cost terhadap kelebihan harta benda yang sudah mencapai nisab. Investasi dalam perekonomian Islam ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat harapan akan meningkat keuntungan investasi dalam perekonomian Islam ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat harapan akan tingkat keuntungan meningkat dan tingkat atau besar iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan meningkat. Karena tingkat harapan keuntungan bukan merupakan variabel yang dapat dikendalikan, satu-satunya instrumen yang tersedia untuk mendorong investasi adalah tingkat iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan. Hal ini merupakan alternatif dari ekonomi konvensional. M. Syahrial Yusuf menguraikan tentang aplikasi zakat dikenakan pada semua bentuk aset-aset yang tidak termanfaatkan seperti uang tunai, perhiasan, pinjaman, deposito bank, dan lain-lain yang telah memenuhi nisab dan kebutuhan hidup. Menurutnya, dalam ekonomi Islam, dana atau tabungan yang tidak diinvestasikan pada sektor real akan dikenakan zakat. Dana dan tabungan senantiasa akan diputar oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena apabila tidak diinvestasikan ke sektor real, maka akan mengurangi nilai dari dana atau tabungan tersebut, sehingga sektor akan terus bergerak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan dasar hukum dan peranan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Kemudian untuk dasar hukum pasar modal itu sendiri ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Kemudian ada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK 010/1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK 010/1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK 010/1995
tentang pembatasan pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 97 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998. Kemudian dasar hukum yang terakhir itu ada Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998. Kemudian untuk soal yang terakhir itu ada jelaskan perbedaan saham syariah dan non syariah. Nah, untuk yang pertama itu saham syariah tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa non-halal, serta transaksi yang mengandung unsur suap. Sedangkan saham non-syariah merupakan saham suatu perusahaan yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian untuk perbedaan yang kedua itu adalah emiten saham syariah memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Berbeda halnya dengan saham non-syariah yang memperbolehkan total utang berbasis bunga lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian, untuk perbedaan yang ketiga, itu total pendapatan bunga emiten saham syariah dan pendapatan non-halal lainnya lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue. Perlu diketahui, jika batas maksimal pendapatan bunga dan pendapatan non-halal adalah 10% dibandingkan dengan pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan emiten saham non-syariah tidak memiliki batasan antara pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir atau yang keempat, emiten saham syariah harus resmi terdaftar di Daftar Efek Syariah atau DES. DES merupakan daftar atau list perusahaan mana saja yang memiliki saham syariah. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.